Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Warujo, Bapak Sujarwo SPD MPD. Yang saya hormati Pak Ibu Guru dan staf SMP Negeri 3 Warujo yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan MO atau Pokja Management Office bulan level sekolah bulan Juni tahun 2024. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada, kemudian sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan PMO level sekolah bulan Juni ini adalah PMO akhir untuk tahun pembelajaran 2023-2024 ya. Jadi ini nanti masih melanjutkan dari PMO terdahulu mengenai proyek yang kita laksanakan, apakah sudah terlaksana atau belum, kemudian kira-kira apa yang kurang dan apa kira-kira yang sudah baik dan apa kira-kira yang perlu ditingkatkan, seperti itu ya. Dan ini sudah berlangsung beberapa kali PMO ya. Kita masih membahas mengenai hal ini ya, yaitu mengenai penyusunan soal numerasi, kemudian pembelajaran berdiferensiasi ya. Nanti yang akan kita bahas itu apa yang sudah baik, apa yang belum. Ini refleksi saja karena ini akhir tahun. Nanti Bapak Ibu Guru saya persilahkan untuk menyampaikan, merefleksikan kira-kira apa yang sudah dilaksanakan Bapak Ibu dalam pembelajaran. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum kita melanjutkan kepada inti PMO, marilah kita simak bersama, kita perhatikan bersama arahan dari Bapak Kepala Sekolah untuk kegiatan PMO pada pagi hari ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ya, saya hormati Pak Dadang selaku wakil kepala sekolah, Bapak Ibu serta staf yang saya hormati. Hari ini kita melanjutkan agenda kedua setelah tadi rapat kenaikan kelas, yaitu PMO level sekolah pada hari ini Jumat tanggal 21 Juni 2024. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dadang bahwa ini adalah PMO terakhir di tahun pelajaran 2023-2024. Kemudian nanti di awal Juli kita akan melakukan PMO lagi di awal tahun 2004-2005. Oleh karena itu tadi sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, monggo nanti di sela-sela liburan untuk modul ajarnya direview, kemudian disimpan di Google Drive. Nanti tim IT sekolah mohon untuk menyediakan Google Drive untuk khusus sekolah
dan Mas Gangsar sama Mas Heri tolong mengajukan untuk kita sama-sama membuat tanda tangan elektronik, Mas. Jadi semua guru, semua ya termasuk kepala sekolah dan guru mengajukan tanda tangan elektronik agar kita dokumen-dokumen itu nanti tersimpan dengan baik, sudah tertanda tangani gitu ya. Nah, kita terapkan paperless, mengingat di Kalimantan sana sudah dibuat IKN, nah, otomatis hutannya berkurang, bahan baku kertasnya juga berkurang, dan tentu semakin kecil kita menggunakan kertas, maka kita termasuk yang menjaga lingkungan dengan baik gitu ya. Bahkan sekarang semuanya elektronik, makan di warteg saja sekarang sudah pakai QRIS. Jadi Bapak Ibu yang belum punya m-banking, untuk segera membuat m-banking ya, atau yang lain, karena sekarang semuanya ke arahnya situ, jadi semuanya elektronik. Jadi saya teringat lagunya Muthaharoh dari Kota Demak yang judulnya tahun 2000, semuanya diganti mesin, dan ternyata sekarang nyata, ini sudah nyata. Teller bank sudah tidak lagi gaya pakaiannya cakep, baunya harum gitu ya, standarnya minimal kayak Mbak Nova, saya seorang. Kita masuknya bank ya nabung sendiri, ambil sendiri, semuanya melakukan sendiri, cukup di satu ATM saja selesai. Itu nyata. Nah, kemudian terkait dengan PMO akhir tahun ini, Bapak Ibu, mari kita merefleksi diri kita masing-masing, sampaikan dengan lugas, jelas, tanpa teding aling-aling. Apa-apa hal yang sudah baik mari kita lanjutkan, kemudian hal-hal yang harus diperbaiki apa sebagai pijakan kita nanti untuk komite pembelajaran dan komandani Pak Dadang dan saya selaku kepala sekolah untuk mengambil kebijakan di program sekolah penggerak di tahun terakhir nanti. Kita masih sampai di tahun Juni 2024, kan masih 1 tahun lagi untuk melaksanakan itu. Oleh karena itu monggo hari ini tadi yang sudah kita flurkan sebelumnya, yaitu penyusunan soal literasi dan numerasi, nanti di yang sudah baik apa, misalnya di PMM itu kan ada asesmen murid. Nah, soal-soal di situ sudah banyak. Apakah misalnya nanti kita butuh soal-soal buku, maksudnya apa kita butuh buku referensi untuk soal literasi numerasi ini. Kalau memang dirasa butuh soal yang dalam bentuk print out, buku soal litnum, misalnya produknya Ganesha atau Intan Pariwara atau apa, ketika Bapak Ibu guru butuh, maka nanti kita programkan untuk pengadaannya, kan seperti itu. Misal terkait dengan asesmen dan penyusunan soal literasi dan numerasi. Kemudian terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, apakah Bapak Ibu sudah paham betul tentang pembelajaran berdiferensiasi ini? Apakah Bapak Ibu betul-betul sudah melakukan asesmen awal sehingga memperlakukan peserta didik kita dengan tepat? Apakah sudah dikelompokkan mana anak yang kurang cepat, mana anak yang menengah, dan mana anak yang cepat, sehingga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan beberapa macam. Ada yang konteksnya yang
didiferensiasikan, ada yang prosesnya yang didiferensiasikan, ada yang produknya yang didiferensiasikan, ada yang tiga-tiganya didiferensiasikan semua, dan seterusnya. Nah, sehingga pelayanan terhadap anak ini sudah maksimal. Sehingga tadi saya sampaikan di akhir tahun seperti ini yang namanya proses kenaikan kelas itu sudah tidak ada lagi, karena sudah otomatis, ya, sudah otomatis naik ke kelas, otomatis promotion gitu. Jadi bagaimana kita melaksanakan itu, apakah sudah berdiferensiasi secara betul atau belum, apa kira-kira masih perlu kita lakukan IHT lagi atau tidak, dan kalau misalnya perlu IHT atau workshop apa yang kita butuhkan dan sebagainya, monggo Bapak Ibu sampaikan dengan jelas kepada komite pembelajaran, sehingga nanti diprogramkan di awal tahun anggaran, ya, di awal tahun anggaran. Kalau toh misalnya mendesak, ya kita anggarkan di anggaran perubahan tahun ini. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan nanti akan berarti sekali buat komite pembelajaran untuk mengambil langkah selanjutnya. Oleh karena itu monggo saya berikan keleluasaan, keberanian untuk memberikan masukan, saran dan seterusnya kepada kami semua, sehingga ke depan SMP Negeri 3 Orjo menjadi lebih baik dan dinyatakan sebagai sekolah penggerak dengan kriteria amat baik, begitu. Amin ya robbal alamin. Demikian saja dari saya. Selanjutnya monggo Pak Dadang untuk dipandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sujarwo atas arahan dan bimbingannya dalam pelaksanaan program sekolah penggerak ini, ya. Salah satu agendanya adalah PMO yang kita laksanakan setiap 2 bulan sekali. Baiklah Bapak Ibu, saya minta izin sambil berdiri biar bisa mendekat laptop saya, karena saya tidak menampilkan LCD, tidak menampilkan apa? Iya, menampilkan tayangan di layar. Ya, baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk PMO ini, PMO bulan Juni ini, kita akan melakukan refleksi terhadap nanti saya harap walaupun ini di sini terkait dengan penilaian, yaitu penyusunan soal numerasi dan pembelajaran berdiferensiasi, tapi nanti saya harapkan Bapak Ibu bisa menyampaikan kira-kira pembelajaran Bapak Ibu yang sudah dilaksanakan, ya, selama 1 tahun ke depan, 1 tahun kemarin kok, 1 tahun ke depan, ya, terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan, ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Jarwo, disampaikan ikhlas-ikhlasnya, ya, disampaikan sejujurnya, ya. Saya sendiri Bapak Ibu dalam pembelajaran juga belum sempurna, ya, jauh dari sempurna, ya, karena pengetahuan yang terbatas, ya, tapi minimal hal-hal pokok, ya, hal-hal pokok dalam kurikulum Merdeka setidaknya itu dilakukan, ya. Misalkan melakukan
asesmen di awal pembelajaran, ya. Tidak usah yang sulit-sulit, yang sederhana saja, ya, untuk mengetahui kemampuan awal anak terkait materi yang akan kita sampaikan, ya. Jadi kita tahu, oh, anak yang belum tahu ini, yang sudah tahu ini. Di kurikulum Merdeka, kalau sudah tahu tidak usah diulang Bapak Ibu, ngesel-ngeseli, ya. Dari asesmen awal pembelajaran, kok materi itu kira-kira gampang, anak sudah tahu, tidak usah mengisi waktu luang menyampaikan materi yang sudah anak tahu, ya. Seperti itu. Kemudian pembelajaran kurikulum Merdeka juga seperti yang tadi saya sampaikan, berdiferensiasi, ya, baik konten, proses maupun apa boleh Kak? Produknya, ya, maupun produknya, ya. Nah, silahkan itu juga dilakukan. Kalau saya gimana? Kalau saya sendiri tidak menerapkan di setiap pembelajaran, ya, hanya sesekali dicobakan. Tapi kalau setiap hari kayaknya agak repot, ya. Nah, paling tidak nanti dilaksanakan pada saat pelaksanaan supervisi atau observasi. Jadi saya nanti minta bantuan juga sama kurikulum, ya. Pada saat mau observasi, ya harus dilihat dulu perangkat pembelajarannya, apakah kira-kira sudah mengakomodir pembelajaran berdiferensiasi atau belum. Seperti itu. Kemudian dalam melaksanakan asesmen, ya, asesmen, ya, asesmen juga ada diferensiasi produk, ya, dari yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Kira-kira melihat dari, kalau kemarin saya sudah disangoni oleh Bapak Panggih, ya, dengan hasil asesmen diagnostik, itu kira-kira dilihat-lihat atau tidak? Dilihat, ya. Dijadikan rekomendasi untuk melaksanakan pembelajaran atau tidak? Kadang iya, kadang tidak, ya. Itu sebaiknya memang dijadikan rekomendasi karena itu sudah ada. Saya harapkan nanti di tahun ajaran baru juga ada rekomendasi untuk Bapak Ibu guru untuk mengetahui motivasi kecenderungan belajar anak, sehingga Bapak Ibu guru dipermudah dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira seperti itu awalan dari saya mengenai PMO pada pagi hari ini. Ya, nanti saya minta pendapat dari atau minta refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Kira-kira apa yang sudah berjalan baik, apa yang masih belum berjalan dengan baik, kemudian apa kendala-kendala yang dihadapi Bapak Ibu, kemudian nanti dibahas solusinya secara bersama-sama. Saya persilahkan yang pertama, monggo saya persilahkan dulu. Barangkali ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu, silahkan saya beri kesempatan untuk angkat tangan. Sama seperti di kelas, biasanya saya menawarkan dulu, nek orang nasi ngangkat baru tunjuk-tunjukkan. Silahkan, saya tunggu 10 menit. Oke, dari ujung pojok sebelah kanan. Pak Rizal.
Wah, paling enak itu. Silakan Pak Rizal, kira-kira boleh memaparkan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, kira-kira kendala-kendala Pak Rizal ketika melaksanakan pembelajaran, barangkali praktik baik, barangkali pada saat pembelajaran Pak Rizal melakukan pembelajaran apa nanti bisa ditiru juga oleh teman-teman, ya. Berarti itu kan hal yang sudah baik. Ya, tes. Terima kasih. Silakan Pak Rizal. Halo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam lintas agama. Terima kasih atas waktunya Pak Dadang, PMO Project Management Office ya. Katanya apa Bu Nyoro Pak? Jadi begini, saya ingin mengingatkan untuk diri saya sendiri bahwa mulai sekarang berarti K13 sudah hilang gitu ya Pak. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena selama ini saya berkutat di K13, baru tahun ini saya mengajar kurikulum merdeka Pak. Artinya saya masih perlu adaptasi dan banyak belajar dari teman-teman dan para senior, sehingga untuk memberi pembelajaran kepada yang lain mungkin kami belum bisa. Tapi hal-hal baik yang sudah kami lakukan, karena untuk pembelajaran bahasa Inggris itu memang agak berbeda dengan pembelajaran yang lain Bapak. Terkadang kalau boleh jujur, sebelum mengajar saya itu sudah menyerah Pak. Ya, karena kenapa saya menyerah? Karena basic mereka ada dua hal. Yang pertama, mereka lulusan pandemi. Yang kedua, tidak ada dasar dari pembelajaran bahasa Inggris Pak. Sehingga kadang-kadang kami mengajarkan itu agak jauh dari buku panduan. Yang penting anak minimal tahu kata-kata dasar dulu. Ya, jadi hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran mungkin agak terlambat. Tetapi apapun itu, sedikit demi sedikit saya akan belajar tentang kurikulum merdeka yang sebenarnya. Itu saja Pak, jadi kami juga masih menerima masukan ataupun masih menimba ilmu dari teman-teman yang sudah ahli di bidang Umer ya. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan, kira-kira itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari topik balik saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima. Gak usah tepuk tangan. Demikian tadi. Terima kasih kepada Bapak Rizal sebagai guru bahasa Inggris. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Rizal. Ya. Sama Pak Rizal ya. Saya juga masih belajar. Lanjut ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, monggo dari yang lain. Pojok ketemu pojok, oke, saran diterima. Pojok sebelah kiri, silakan Ibu Mei. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya, kebetulan saya untuk yang kurikulum merdeka itu ngajarnya di kelas 8 sebagai guru informatika. Kurang lebihnya hampir sama dengan Pak Rizal tadi. Kendala salah satunya itu karena di SD-nya dulu belum pernah ada informatika. Jadi ini mungkin pengalaman pertama untuk mereka. Kemudian kendala yang kedua dari saya pribadinya, karena itu bukan jurusan saya. Yang pertama itu bukan jurusan saya harus belajar lagi meskipun linear dengan saya, dan kebetulan saya itu untuk semacam itu masuknya kategori pintar enggak, bodoh juga enggak, gaptek juga enggak, maksudnya ya pintar ya tidak, gaptek juga enggak terlalu gaptek, agak ngerti sedikit lah.
Itu diambil dari saya pribadi. Kemudian untuk kelas 8 ambil dari materinya. Materinya untuk kelas 8 itu sudah masuk ke pemrograman, di mana itu sebenarnya membutuhkan alat peraga. Satu, alat peraga. Kedua, ada beberapa banyak juga istilah-istilah yang bagi saya yang bukan dari informatika itu termasuknya baru mendengar. Ada juga yang sering mendengar tapi saya juga nggak begitu ngerti. Kalau sudah pernah dengar walaupun nggak begitu ngerti masih bisa lah saya mempelajari entah dari YouTube atau dari manapun itu. Itu yang berikutnya. Kalau dari saya pribadi tadi sudah, kemudian dari materinya kebanyakan itu sudah masuk ke pemrogramannya sehingga butuh alat peraga, itu kendalanya. Kemudian itu tadi dari saya, dari materi, kemudian dari siswanya. Dari siswanya mohon maaf, kita semua tahu bahwa siswa di sini itu kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah. Terkadang saya karena dari sekolah tidak belum bisa menyediakan sarana dan prasarana, sehingga saya hanya memberikan bagaimana bisanya lah pokoknya, karena itu wajib. Saya suruh cari lihat di YouTube, saya kasih linknya. Namanya anak-anak dikasih link YouTube pun kadang nggak lihat, dan kebanyakan alasannya yaitu tadi kuotanya habis bu, kuotanya ada tapi sedikit, muter-muter terus bu, sering seperti itu. Itu kalau saya masuk ngajar informatika dari saya. Terima kasih, barangkali dari teman-teman ada bisa masukan. Terima kasih atas waktunya. Untuk mengapali pas hari, saya itu baru mengajar kurikulum merdeka pada saat kelas 8 dan melihat materi Pak itu jujur saja melihat bukunya ya, bukunya itu saya sama Pak Endi sampai kok bukunya itu kok cuma cerita-cerita aja ya Pak, jadi nggak ada fokus materinya. Kita tuh bingung mau materi yang mana gitu. Akhirnya kita menggunakan buku materi-materi yang lama, bukan buku materi untuk yang kurikulum 13 kurikulum merdeka. Dalam artian akhirnya anak-anak juga kalau membaca itu nggak paham. Anak cerita dari awal cerita sampai akhir itu kan, jadi fokus materinya itu kadang malah nggak ada, sedikit sekali itu. Padahal kan di tes itu juga tetap ada materi poin-poin yang penting. Saya rasa kalau mapel IPA itu kemarin saya memang ngobrol sama Pak Edi itu memang di bukunya itu memang kasihan anak-anaknya karena memang materinya itu tidak fokus. Demikian saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengambil buku materi yang lain, bukan kurikulum merdeka, ya buku paket-paket yang lain akhirnya untuk mengajarkan anak-anak. Jadi kita nggak fokusnya ke kurikulum merdeka, jadi kita tambahin. Satu, terima kasih Pak Dadak. Dari 3 orang yang sudah terima kasih saya sampaikan. Ini yang perlu kita didiskusikan seperti ini. Dari Pak Rizal tadi keluhannya tidak ada dari siswa itu tidak mempunyai dasar tentang bahasa Inggris, maka bahasa Inggris di SMP itu ya akan mau mengajar saja sudah menyerah dulu. Itu betul itu, dan alhamdulillah untuk tahun ini nanti di SD sudah ada mapel bahasa Inggris Pak. Jadi jangan takut. Makanya kalau saya keliling itu, pengamatan saya ini ya, Pak Rizal itu lebih berapi-api ketika mengajar PKN. Nek pulang bahasa Inggris kayak tinggal lu ngapain, tinggal lutu, tapi agar PKN, jadi Soekarno itu begini kan, karena memang dasarnya itu orang politisi gitu ya. Jadi, iya bener Pak Risa, saya amati loh, jangan dikira saya tidak mendengarkan. Gitu, jadi ya ini
namanya Pak Rizal. Jadi memang itu nggih. Tapi dalam apa namanya, kurikulum Merdeka itu sebenarnya ini termasuk menanggapi dari Bu Tio sekalian tetangga ya, Mbak Mei dulu, Mbak Mei. Juga tidak ada dasarnya TIK, sarana prasarana sekolah yang tidak memadai. Kemudian kalau dari Mbak Mei, tahun ini kami sudah mengajukan pengadaan guru TIK. Yang saya ajukan PJKR, kemudian TIK, terus BP, PK ya, kemudian prakarya, PKN. Ada sekitar 9 orang yang kita maju, mudah-mudahan dipenuhi semua sehingga teman-teman yang double gardan ini menjadi ringan gitu. Saya memaklumi sekali ketika misalnya Mbak Mei ngajar Ika ya harus belajar setiap malam gitu. Kayak gue sarananya tidak ada dan sebagainya. Kemudian kita juga sedang mengajukan proposal untuk pengadaan notebook atau Chromebook. Ya, mudah-mudahan di ACC dan kita dapat itu. Itu langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Kemudian terkait dengan Bu Tio tadi, di buku materi tidak, di buku itu, di buku teks itu tidak ada materi. Ada beberapa kemudian menggunakan buku-buku yang lama. Nah ini kemudian saya tegaskan begini, yang namanya kurikulum Merdeka itu yang belajar adalah peserta didik, bukan gurunya. Kemudian diawali dari asesmen awal untuk nanti langkah selanjutnya kita menentukan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu dapat kita laksanakan. Kemudian teknik pembelajarannya adalah menggunakan apa namanya, mastery learning kan gitu ya, mastery learning. Mastery learning ki opo, diferensiasi ki opo tambah ya sungguh dicari mastery learning, kemudian polanya berdiferensiasi gitu ya. Lah maka di awal itu selalu ada pertanyaan pemantik kan begitu. Di awal pelajaran selalu ada yang namanya pertanyaan pemantik. Untuk apa sih? Untuk membuka pintu gerbang pola pikir siswa masuk ke materi yang akan kita ajarkan. Nah disitulah terjadi diskusi, disitulah terjadi CP penjenengan apa di situ, capaian pembelajaran yang ingin dicapai apa. Ketika sudah CP-nya ditetapkan, kemudian anak diskusi di situ, akhirnya anak mempunyai pemahaman, bukan hafalan. Kalau buku-buku yang lalu adalah hafalan, maka nuwun sewu saya hentikan untuk pengadaan buku pendamping. Stop. Faktanya yang menggunakan buku pendamping, rapotnya masih merah, kuning, yang hijau beberapa. Yang tidak pakai buku pendamping seperti kita, alhamdulillah hijau semua. Jadi gitu Bu Tio. Jadi bukan masalah materinya. Maka sebenarnya di kurikulum Merdeka ini disederhanakan sekali sehingga anak-anak yang lemot pun bisa mencapai CP. Ya, bisa mencapai CP. Soal bagaimana mengajar, model apa yang akan dipakai, maka model-model pembelajaran yang dulu Bapak Ibu sudah pelajari itu masih tetap berlaku. Sintaknya dipelajari masih tetap berlaku. Tetapi ingat bahwa yang belajar itu siswa, bukan gurunya. Nah kalau
anak hanya diberi catatan, kemudian pengetahuan yang sifatnya C1, yaitu kembali ke laptop, maka gagallah kurikulum itu, gitu ya. Maka tidak boleh sekarang guru kok memberi catatan yang namanya velocity adalah kecepatan, V sama dengan S kali T, bla bla bla, serap orang usum. Sekarang anak diberi materi, diberi alat peraga, praktekkan sesuai dengan CP yang akan kita yang sudah kita tetapkan, seperti itu. Jadi begitu saya kira untuk apa namanya refleksi ini. Terima kasih sudah menyampaikan tadi Mas Rizal, ya walau bagaimanapun zaman saya sekolah dulu, kalau dulu masih pakai kapur ya, ada tugas yang diberikan oleh guru saya, misalnya di dalam ruang kelas setiap pagi a piece of chalk, blackboard, window, dan seterusnya. Di rumah, bolehkah saya pinjam sisir, can I borrow your comb, misalnya seperti itu. Dulu diwajibkan untuk setiap hari seperti itu. Nah mungkin hal-hal seperti itu ya, pengalaman penjenengan dulu ketika sekolah seperti apa bisa diterapkan sehingga anak mempunyai basic, mempunyai dasar untuk pengetahuan bahasa Inggris. Karena kalau hanya mempelajari kamus secara teks tentu akan sulit. Menghafalkan a piece of chalk, kapur, tanpa pernah melihat kapur itu seperti apa, ya susah. Tapi ketika anak langsung 10 kata tentang kehidupan sehari-hari, eat, makan, sleep, tidur, misalnya seperti itu, hal-hal yang setiap hari dialami, setiap hari dirasakan, mungkin lama-lama akan menjadi terbiasa. Jak nonton video, jak nonton video dengan bahasa Inggris yang ada terjemahannya dan lain-lain, Mas. Jangan hanya MC apa? MC ke Aris, modal cangkem maksudnya. Jangan itu, monggo di dan ke depan LCD ada berapa sih Pak Dadang? 4 ya, nanti tahun depan tambah 4 Mbak Fani. Langsung 4 itu main wolu gitu ya. Jadi monggo itu dilaksanakan, itu termasuk pada TIK tadi apa namanya bagaimana mengatasi ya, kita punya 128 tablet, barangkali bisa dimanfaatkan Mbak Mei, pinjem nek perlu ya Mbps-nya internet sekolah dibesarkan sehingga bisa free, wifi ya, bisa wifi-nya free sehingga anak-anak bisa mengakses pembelajaran dengan baik, misalnya menggunakan tabletnya sekolah, kemudian menggunakan wifi-nya sekolah. Silahkan nanti komunitas belajar merencanakan bersama dengan manajer BOS ya, kalau misalnya internetnya dinaikkan menjadi 700 Mbps gitu, apakah kira-kira mampu atau tidak. Sekarang ini pira Mas Aris? Sekarang 100 ya, misalnya 200 atau 300 Mbps gitu, dengan speed yang tinggi. Tapi juga dipartisi, artinya di kelas-kelas tertentu saja yang apa lab bayangan. Nah mudah-mudahan ini gini Bapak Ibu, tahun ini kita dapat 2 lokal, nanti akan kita bangun yang sebelah sana. Kemudian kalau kelasnya 5 berarti kan sisa 1 lokal ya. Nah, sisa 1 lokal berarti nanti bisa kita punya ruang 1 lokal yang free. Apakah akan digunakan untuk ruang guru atau untuk lab? Nah, gitu. Nanti bisa di setting. Nah, kita punya tenaga, meskipun TU kita hanya 3 ekor
tapi ya lumayan lah, lumayan dijak maraton bisa, dijak orang itu gak nyami disit ayam coming, raimu yang beneran kita kaya coming gitu ya, orang itu gak nyami sih tapi jak balapan bisa gitu ya, balapan bisa. Jadi monggo nanti kita itu, tapi terima kasih masukannya. Monggo yang lain barangkali masih ada unek-unek, ada yang perlu di-sharing, ada yang perlu disolusikan, monggo disampaikan dengan tugas. Terima kasih, monggo Pak Dadang dilanjut. Ya, jam 11 kurang 5 menit. Ya, barangkali ada lagi yang ingin menyampaikan. Ada, saya yakin sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu sebenarnya. Ada tidak, Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, informasi saja. Kemarin saya sudah ditanya-tanya sama bendahara terkait bagaimana asesmen ke depan, apakah masih butuh anggaran untuk cetak soal yang segitu banyak, dipakai sehari kemudian disimpan di kardusi. Saya sampaikan asesmen ke depan, asesmen bersama, kita mencoba untuk asesmennya digital, ya, asesmennya digital. Ini jadi PR bersama, ya, bagaimana kita akan melaksanakan asesmen digital, ya. Mungkin pada tahap pertama dalam gambaran saya kita coba dengan Google Form secara sederhana, tapi ada konsekuensinya, karena kalau Google Form kemungkinan untuk mengakomodir soal-soal urean yang butuh tulis menulis itu agak sulit, walaupun bisa dilakukan. Sulitnya kenapa? Karena anak kalau menggunakan HP ngetik panjang-panjang pasti susah. Kemudian bapak ibu guru ngoreksi berlama-lama, ngoreksi urean di depan laptop juga banyak yang meripati gampang sepet, ya, seperti itu. Jadi pastinya kemungkinan bentuk soal nanti kalau ada edaran Pak Jarwo terkait dengan bentuk soal asesmen, barangkali kita agak sesuaikan seperti itu. Barangkali pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks masih bisa menyesuaikan. Tetapi karena soalnya pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks, biar anak tidak dengan gampang nyontek buka di Google, maka soal yang disusun bapak ibu guru, ini tantangan buat bapak ibu guru, soalnya harus hot tentu saja, bukan soal-soal hafalan. Kalau soal hafalan pasti sambil buka Google Form, sambil buka Google, ketemu jawabannya, ya. Tapi kalau soal-soal penalaran, soal hot, pasti akan sulit dicari di Google. Seperti itu, ya. Jadi itu tantangannya buat kita untuk memperbaiki IT kita, untuk menyiapkan soal berbasis digital, kemudian juga model penyusunan soalnya. Ya, semoga ke depan kita bisa menyediakan training nanti, Bu Fani, latihan bareng-bareng untuk menyusun soal hot atau soal berbasis literasi numerasi, itu juga termasuk soal hot. Dan barangkali bagaimana Bapak Ibu guru bisa familiar dengan Google Form. Ya, walaupun di sini saya yakin sudah banyak, ya. Atau barangkali nanti juga tim IT, ya, yang sementara ini embrionya ada 2 tim IT-nya, Mas Aris sama Mas Heri. Nanti embrionya akan berkembang, ya, nanti akan merekrut beberapa teman-teman yang kira-kira memungkinkan untuk bergabung dengan Mas Heri dan Mas Aris. Mungkin itu saja terkait dengan
informasi yang menjadi harapan kita di tahun ajaran mendatang. Kemudian itu kameranya sudah bisa di off. Oke.